Ustadz Yahya Waloni menghembuskan nafas terakhirnya setelah mendadak terjatuh saat tengah melakukan khutbah salat Jumat di Masjid Darul Falah Makassar, Jumat 6 Juni 2025. Nyawa dai kondang tersebut tak terselamatkan lagi meski sempat dilarikan ke RS Bahagia yang berada 100 meter dari masjid tersebut. Adapun detik-detik meninggalnya Ustadz Yahya Waloni dikuak saksi mata. Saksi mata menyebut jika Ustadz Yahya Waloni terjatuh sebelum menyampaikan doa penutup khutbah kedua. Ustadz kelahiran Minahasa ini terjatuh dan tak sadarkan diri usai duduk di antara dua khutbah. Masih sempat berdiri di khutbah kedua dan ingatkan kita pentingnya bertauhid kepada Allah, ujar Sekretaris Pengurus Masjid Darul Falah, Harfan Jaya Sakti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kesehatan kepada kita semua sampai hari ini. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, kita awali penyampaian kita dengan kalimat innalillah wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah, seorang pejuang Islam yang begitu gigih menegakkan agama Islam, yang begitu gigih memperjuangkan dan mensyiarkan agama Islam ini di Indonesia ini, yakni sosok Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni. Siapa yang tidak kenal beliau? Indonesia ini pasti mengenal beliau. Beliau dikenal di kalangan Islam dan juga di kalangan luar Islam. Ya, khususnya saudara-saudaraku yang beragama Kristen sangat-sangat mengenal siapa itu Yahya Waloni. Sebagaimana kita ketahui, sebelum mu'alaf beliau itu seorang tokoh juga di kekristenan. Beliau seorang pendeta. Beliau juga seorang rektor salah satu perguruan tinggi Kristen yang ada di Papua waktu itu. Dan pada akhirnya pada tahun 2006, tepatnya itu di 11 Oktober 2006, beliau mengucapkan dua kalimat syahadat dan menerima Islam sebagai agamanya. Pengalaman yang menarik banyak disampaikan dan ditampilkan oleh beliau. Dari pengakuan dan statement yang pernah beliau sampaikan, bahwasanya beliau menerima Islam itu justru karena diantar oleh Alkitabnya sendiri, oleh Bible-nya sendiri. Beliau banyak menemui ajaran-ajaran Islam di dalam Bible-nya. Beliau menemui banyak ajaran-ajaran tentang keislaman di dalam Bible itu. Dan sekaligus beliau banyak menjumpai hal-hal yang tidak logis dan hal-hal yang itu kontradiktif dan hal-hal yang tidak masuk akal di dalam kitab sucinya, sehingga pada akhirnya beliau berpikir ulang tentang kebenaran konsep suatu agama, dan pada akhirnya juga beliau mengakui agama yang benar itu adalah agama Islam. Sehingga pada 11 Oktober 2006 beliau beserta keluarganya mengikrarkan diri, mengucapkan dua kalimat syahadat dan menerima Islam sebagai sebagai agama baru yang beliau anut. Ya. Setelah masuknya beliau ke dalam Islam, luar biasa banyak kita lihat di dalam YouTube yang diunggah oleh beliau. Ya, bagaimana penyampaian dan ceramah-ceramah beliau tentang Islam dan Kristen. Beliau seorang yang mendapat gelar saat ini sebagai singanya podium, ya, singanya mimbar. Bahkan
beliau disetarakan seperti Umar bin Khattab di zaman Rasulullah, yang begitu tegas, keras, cerdas, dan tanpa pandang bulu dalam menyampaikan kebenaran-kebenaran Islam. Ya. Bahkan kritikan-kritikan tajam beliau sampaikan kepada banyak hal, baik itu dari konsep keagamaan. Bahkan beliau juga tidak jarang menyampaikan kritikan-kritikan kepada pemerintah, ya, berkaitan tentang perhelatan pemerintah yang 10 tahun terakhir belakangan itu begitu luar biasa, polemik begitu banyak, dan beliau juga ikut mengkritik pemerintah. Banyak para ustadz yang dibela oleh beliau karena memang beliau begitu kagum dan cintanya kepada Islam. Nah, kemarin bertepatan juga dengan 10 Zulhijjah 1446 Hijriah, di mana saat itu umat Islam di seluruh dunia sedang melaksanakan hari raya yang besar, yakni Idul Adha atau Idul Kurban yang sebagian kita juga mengenal dengan kalimat itu. Nah, pada saat 10 Zulhijjah itu, kebetulan 10 Zulhijjah tahun ini bertepatan juga dengan hari Jumat 6 Juni 2025. Beliau mendapat amanah sebagai khatib di Makassar. Nah, pada saat beliau menyampaikan khutbahnya, di saat itulah, di pertengahan khutbahnya, antara khutbah pertama dan khutbah kedua, beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir. Saya juga jadi teringat dengan Ustadz Insan Moko-Gintah. Beliau juga seorang mu'allaf dan begitu gigihnya memperjuangkan Islam, ya, dengan cara sering melakukan debat, ceramah-ceramah tentang perbandingan agama, ya. Dan beliau, Insan Moko-Gintah, waktu itu meninggal pada saat beliau sedang melaksanakan sholat. Jadi pada saat beliau tahiyat akhir, di akhir sholatnya beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Sedangkan Ustadz Dr. Muhammad Yahya Wailoni ini, beliau pada saat melaksanakan khutbah Jumat, ya, beliau sempat duduk di antara dua khutbah Jumat, kemudian beliau bangkit kembali akan melaksanakan khutbah yang kedua, dan di saat itulah beliau terjatuh dan menghembuskan nafas yang terakhir. Ya, antara Insan Moko-Gintah dan Yahya Wailoni ada kesamaan dalam mengakhiri hidupnya. Persamaannya adalah mereka sama-sama meninggal pada tempat yang terbaik, sedang melakukan aktivitas yang terbaik, kemudian sedang menyampaikan hal-hal yang baik, juga mengakhiri hidupnya dengan cara yang baik. Tempat yang terbaik yang saya maksud adalah di dalam masjid, sedang melakukan yang terbaik adalah dua-duanya sedang melakukan ibadah. Yang satu sedang melaksanakan sholat, sedangkan yang Ustadz Yahya Wailoni sedang melaksanakan atau menyampaikan khutbah Jumatnya. Kata-kata yang disampaikan juga kata-kata yang terbaik, yakni syiar agama. Ya, syiar agama. Kita tahu juga waktu itu Insan Moko-Gintah dia sedang melaksanakan kajian, lalu break, lalu saat break itu beliau sedang melaksanakan sholat, waktu sholat masuk, dan saat itulah beliau mengakhiri hidupnya. Sedangkan Ustadz Yahya Wailoni menyampaikan khutbah, tentunya menyampaikan hal-hal yang baik. Maka kedua orang ini mengakhiri hidupnya dengan kondisi yang terbaik. Itu yang kalau di dalam konsep keislaman disebut dengan husnul khotimah, ya, bukan su'ul khotimah, tapi husnul khotimah. Ya, insya Allah ini menjadi akhir yang baik bagi kehidupannya, ya, dan insya Allah Jannatun Naim atau surganya Allah pasti telah menantinya, karena memang mengakhiri dalam kondisi yang terbaik. Dan luar biasa,
Kita bisa lihat nih fotonya saat mengakhiri saat dibaringkan, dan dalam kondisi yang begitu berseri-seri wajahnya, bersih dan sedikit tersenyum mengakhiri hidupnya. Ya, iri kita melihat kondisi ini. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang juga mengakhiri hidup dalam kondisi yang terbaik. Dan kita doakan baik Ustadz Yahya Waloni, Ustadz Moko Ginta, ataupun orang-orang yang meninggal berada di jalan Allah, yang jelas kondisi itu memberikan dia tempat yang terbaik di sisi Allah. Kita doakan semoga saja dosa-dosanya terampuni dan juga keluarganya mendapatkan kebaikan. Dan ini bisa kita mengambil intibar dari apa yang kita lihat saat ini, kondisi dari Ustadz Yahya Waloni mengakhiri hidupnya dalam kondisi dan keadaan yang sangat baik, yakni husnul khotimah. Pelajaran yang sangat luar biasa sekali lagi, dan ini umat Islam pasti berbelasungkawa. Ya, para pejuang-pejuang Islam merasa kehilangan, telah ditinggalkan oleh sosok yang begitu luar biasa, begitu gigih di dalam memperjuangkan dan mendakwahkan Islam itu sendiri, serta gigih di dalam mengkanter, membentengi umat Islam dari upaya-upaya kristenisasi, upaya-upaya pemurtadan, dan dakwah beliau tentang perbandingan agama begitu luar biasa. Ya, meskipun pada beberapa waktu yang lalu beliau sempat berurusan kepada pihak yang berwajib, dan hal itu tidak membuat dirinya menjadi gentar. Ya, beliau tetap menyampaikan kebenaran berdasarkan tentang konsep yang benar. Demikian saudara, semoga kita dapat mengambil pelajaran dari perjalanan hidup Ustadz Yahya Waloni. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.